Bapa yang baik, kami memuji memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Siap semuanya menerima kuasa dari Yesus Kristus? Amin. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima kuasa dari Yesus. Amin. Haleluya. Mari semuanya jemaat Tuhan kita bertepuk tangan bersorak-sorai. Tunjukkan kalau kita telah menerima kuasa dari Yesus. Padaku telah diberikan kuasa, kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku Yesus berikan kuasa, katakan kuasa menaklukkan dunia, menaklukkan dunia. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Sama-sama serukan, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Yes, ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Amin Yesus. Semuanya jemaat CGC sama-sama katakan, padaku telah diberikan kuasa, kuasa menaklukkan dunia. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalam segala kuasa, kuasa tunduk dalam nama-Mu. Yes, ada kuasa kebangkitan. Amin. Di dalam kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa, ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Haleluya. Mari semua jemaat CGC kita sama-sama bersorak. Lagi katakan, amin. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Amin. Yang sanggup, yes, menghancurkan musuh. Katakan lagi, ada kuasa, ada kuasa kemenangan. Amin. Hidup di dalamku. Yesus Kau ajaib. Haleluya. Ada kuasa, ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Yes, ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus Kau ajaib kekal. Yesus Kau ajaib kekal. Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Semuanya saya percaya kita tetap bersorak-sorai karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya.
semuanya kita akan pujian ini kusorakan, haleluya. Yesusku, amin. Di hidupku takkan gentar langkahku, kau angkatku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, lembah yang tak ku lewati, sebab Yesus beserta kita semua, besertaku, amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari semua sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Yes. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, kau angkatku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh, amin. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap tak ku lewati. Katakan dengan iman, sebab Engkau sertaku, yes. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Teman sikisi, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yes. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Yes. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, haleluya. Yes. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yes. Haleluya Yesus. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak kita di surga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Kristus Yesus. Baik Bapak Ibu. Cek. Kita akan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang belum menerima, boleh angkat tangan. Sudah semua, mari kita bangkit berdiri.
Mari kita angkat roti. Hari ini Bapak, kami akan menerima perjamuan kudus. Kami percaya, sebab itu kami berkata-kata. Oleh karena tubuh Yesus, sebab sesungguhnya penyakit kami telah ditanggung di dalam tubuh Yesus. Dan kami percaya dan berkata-kata, oleh bilur Yesus kami telah sembuh. Kita makan dengan iman. Kita angkat cawan. Kami percaya dan berkata-kata. Kami percaya oleh karena darah Yesus, kami terima kehidupan ilahi, kesehatan ilahi, dan perlindungan ilahi. Kami berkata dan kami terima, kami minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, kami percaya sebab itu kami berkata-kata. Kami percaya oleh karena tubuh dan darah Yesus adalah hak istimewa bagi kami, anak-anak yang Kau kasihi. Dan hari ini kami percaya dan berkata-kata, semua janji Tuhan, perlindungan, kesehatan, berhasil, keberuntungan menjadi bagian kami. Dan kami mengatakan amin. Kami berkata-kata, kami percaya dan menerima. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang menonton secara live streaming, boleh disampaikan melalui rekening CGC atas nama Ibu Lestari Tambunan. Haleluya. Keselamatan, Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja Damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panci keselamatan, Jehovah Salom sang dapat, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, yes, Dialah Allah yang mencukupi setiap kehidupan kita, panci keselamatan, Jehovah Salom sang dapat, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panci keselamatan, Jehovah Salom sang damai, Jehovah Salom sang damai. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu, saat kita sakit, Yesuslah kesembuhan kita, amin. Dialah Jehovah Rafa bagi kita, bahkan saat kita berkekurangan, Dialah Jehovah Jireh bagi kita, haleluya. Dia Allah yang setia, yang selalu memberkati kita, baik atau tidak baik kondisi kita, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur kembali karena Engkau memuaskan kami dengan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Haleluya Jesus. Mari bersama-sama kita menikmati pujian ini. Katakan bahwa tak sedetik pun Bapa mau meninggalkan kita. Haleluya. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku.
takkan berakhir. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadimu. Betapa kami merindukanmu Yesus. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Haleluya Jesus. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari semua umat Tuhan saja bangkit berdiri. Tak sedetikku Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan takkan berakhir kasih setiamu, kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadi. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukan, amin, Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup, Kau memberkatiku. Kau memberkatiku. Katakan ku puas dengan kebaikan-Mu. Puas dengan kebaikan-Mu. Betapa kami merindukanmu Tuhan. Betapa ku merindukan Hadir di tempat ini memberkati setiap kami Bapa. Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup, Kau memberkati kami Yesus. Kau
sepanjang umur hidupku. Kau memberkatiku. Katakan ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan Engkau yang menikmati kebaikan Tuhan, katakan ku puas. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah, anugerah kebenaran yang membuat kami hidup dan berkuasa. Terima kasih Roh Kudus yang akan terus memuaskan hasrat kami, yang membuat pengharapan kami tidak pernah mengecewakan kepada firman-Mu, yang membuat mata kami melihat dan telinga kami mendengar dan berkata-kata tentang apa yang telah Kau kerjakan dan apa yang akan kami dapatkan karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, aku akan menyampaikan Injil kasih karunia Allah yang tidak bisa berhenti, yang membuat manusia mengalami perubahan, yang membuat pertobatan sejati, yang membuat semuanya menjadi baik. Terima kasih untuk darah Yesus Kristus yang menudungi kami. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu ya, tidak terasa sudah minggu keempat ya. Minggu keempat ya. Minggu keempat di bulan Juli ya. Oke, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah tentang judulnya setia. Ya. Saudara-saudara, berbicara setia ini sering diidam-idamkan orang dan dianggap orang untuk hidup ideal. Ya, setia pada pernikahan, setia pada persahabatan, setia pada pekerjaan, setia dalam hal-hal segala hal. Yang kita tahu setia itu adalah di dalam dunia ini yang diajarkan adalah berbicara kita dengan Tuhan. Ya, atau berbicara perbuatan kita untuk kita bisa setia. Tapi Alkitab bukan berbicara begitu. Ya. Apa sih setia itu dan bagaimana caranya setia? Ya, orang dituntut bagaimana cara setia, mungkin rajin berdoa. Ya, tapi rajin berdoa juga ada juga kecemaran, mungkin ada juga kelelahan, ada juga mungkin kekecewaan, ada juga konflik-konflik. Ya, kemudian banyak pertentangan-pertentangan di gedung gereja karena ada perebutan-perebutan. Semua ini kan bicara semua manusia kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Enggak salah kita menyenangkan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Ya, kita buka dulu kitab kita dari Markus 4 ayat 22 sampai 25. Salah satu contoh, hujan aja pun kita enggak setia lagi. Ya. Hah? Tapi kalau dibilang ke kantor kita hari ini takut absen potong, kita usahakan hujan datang. Apalagi kalau kita ada proyek di situ. Betul nggak ya? Tapi kalau dibilang untuk ke gereja ada hujan, nanti banjir rumah kami, mulailah membuat sesuatu masalah-masalah yang dibesar-besarkan, yang sebenarnya tidak akan terjadi. Ya, oke? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Ya. Dan tidak sesuatu yang rahasia yang tidak akan Jadi tidak ada di dunia ini yang tersembunyi yang tidak dinyatakan. Siapa yang nyatakan itu? Alkitab. Tentang akhir zaman, tentang hari ini, tentang kondisi-kondisi ini sudah disingkapkan di Alkitab. Hanya kita yang enggak mengerti. Padahal di ayat sebelumnya pasal 20 bilang bagaimana yang disingkapkan
Dengan caranya gimana? Bagaimana kita menyambut firman Kristus itu? Maka dia akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi Alkitab yang menyingkapkan semua. Detail kehidupan manusia, kehidupan pernikahan, kehidupan anak-anak, kehidupan konflik-konflik ini Alkitab sudah singkapkan, ya. Yang tidak akan tersingkap terus, barang siapa mempunyai telinga, bagaimana cara menyingkapkannya? Mempunyai telinga, siapa yang nggak punya telinga sini? Jadi telinga ini untuk apa? Apa yang didengar? Sekarang Lana lebih suka kita dengar kabar buruk atau kabar baik? Faktanya, kalau bilang kabar baik, 15 menit aja baca Alkitab sudah bosan. Tapi coba baca tentang Yosua Huta Barat. Apalagi kalau ada debat-debat. Mulai jadi ahli politik, ahli debat, ahli diagnosa, ahli forensik. Hah? Ya. Yang tidak pernah tahu pun sok tahu, ya. Benar ia mendengar. Nah, jadi Anda mesti tahu untuk mengetahui rahasia, kenapa orang, siapa yang mendengar, dia menguasai pasar, menguasai informasi. Ya, makanya sekarang informasi itu sangat mahal. Sehingga dia bisa menguasai pasar. Kemarin saya cerita Benaya, kalau kita mau berbisnis, jangan berpikir apa yang bisnis yang kita cocok. Tapi berbisnislah apa yang pasar perlukan. Wah, saya pikir anak saya ini hebat ya. Kenapa orang dunia ini maju? Karena dia lihat pasar. Lalu lintas apa yang diperlukan orang. Makanya saya bilang sama ibu-ibu kemarin yang hadir. Yang gak hadir ya nasibnya lah. Gimana caranya menyingkapkan pasar? Yang gak hadir gak tahu kenapa. Hujan katanya di langit. Ya. Hendaklah ia. Udah lanjut ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ya, ukuran apa yang kamu untuk mengukur. Jadi apa yang kamu dengar, ukuran apa yang kamu pakai untuk. Jadi ukuran yang besar kau berikan, maka itu yang akan terjadi padamu. Dalam menghakimi juga, kalau kau menghakimi orang, maka ukuran itu juga akan dihakimi padamu. Misalnya, orang tuamu mungkin tidak baik. Kau bilang sama orang tuamu, aku tidak mau seperti kau. Kau akan jauh lebih buruk dari dia. Karena kau sedang menghakimi dia. Ini firman loh. Makanya jangan sekali-sekali kita menghakimi orang. Tapi mulailah ukurkan yang baik kepada dirimu. Supaya jauh lebih baik yang kau dapatkan. Amin. Oke. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Kalau kau ukurkan besar bukan hanya sampai segitu. Tapi ditambah lagi. Ada plus. Ya, oke, ayat 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Bukan siapa yang tidak punya akan diberi. Ya, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa yang ambil? Si jahat, bukan Tuhan. Ya, jadi di mana kenapa orang karena nggak mengerti tentang mendengar, karena nggak mengerti tentang mengukur apa yang dia punya selama ini mulai berhilangan. Tapi kalau apa yang Anda punya akan ditambahi bahkan dilipat gandakannya. Ya, ini kan inilah penyingkapan firman ini. Bukan ini ayatnya. Kita buka ayatnya. Lukas 16 ayat 10 sampai 17. Sering kita dengar ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, bukan perkara kecil, perkara-perkara kecil. Berarti hal-hal yang kecil. Dan setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara
Ini saya baru renungkan nih berapa hari ini. Ternyata saya banyak gagalnya di sini. Ya, gak tahu kalian nanti gimana. Tapi saya hanya mau membagikan supaya sama-sama kita mengalami setia yang benar. Ya, banyak orang lagu SSA, setia sampai akhir. Ya kan? Ada lagi SSA, Situ Morang Situ Luama. Ada lagi SSA, Sirai Sena Jibata. Ini setia yang benar-benar. Ya, oke. Dalam perkara-perkara besar ayat 11-nya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal apa? Jadi setia yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah bagaimana kita setia adalah diukurkan dengan bagaimana kita terhadap uang. Oke? Dan yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya juga tidak jujur dengan uang. Jujur, ya. Kadang-kadang kita juga mengajak kompromi dengan uang. Tapi ketika saya mulai belajar ini, ternyata rahasia untuk kita mengalami hidup yang terobosan-terobosan adalah berbicara tentang uang. Karena ini adalah uang adalah perkara yang paling kecil bagi Tuhan. Tapi perkara yang paling besar bagi dunia. Betul? Karena uanglah orang habis-habisan kerja. Oke? Padahal dibilang ini perkara-perkara kecil. Ada orang perkara besarnya banjir di rumahnya. Tapi kalau kau setia dengan uang, banjir itu akan selesai. Ada orang perkara-perkara besarnya nggak ada keuangannya. Karena orang selalu melihat uang itulah perkara besar. Ya, oke. Jadi katanya kalau kita tidak setia dalam mamon, siapa akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta kita sendiri akan tidak bertambah. Lanjut. 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua. Nah, ini sangat signifikan kita lihat. Kalau orang sudah mulai bagus keuangannya, mulai dia sibuk dengan keuangannya. Mulai dia malas ke gereja. Mulai dia enggan terlibat. Karena dia berpikir pencapaian tentang uang inilah yang membuat dia akan diisi hidupnya. Tapi nanti kita lihat bagaimana dengan kondisi uang. Kalau uang tidak mampu lagi. Oke? Ya. Ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Kalau orang sudah terlibat dengan banyak uang. Contoh, banyak pengerja-pengerja gereja ataupun pemimpin gereja. Kalau udah lebih sibuk dia dengan uang. Ya, dia tidak sibuk lagi dengan jiwa-jiwa. Dia tidak sibuk lagi dengan penginjilan. Dia sudah sibuk dengan fasilitas. Bagaimana menjadikan gereja ini mega church. Bagaimana jemaat makin banyak. Bagaimana telinga orang disenang-senangkan. Padahal sebenarnya gimana caranya? Untuk kita dalam hal-hal kecil. Sehingga kita menang dalam hal waktu, hal pergaulan, rumah tangga, studi. Semua dimulai dari cara kita memandang uang. Oke? Atau ia akan setia pada seorang. Jadi kalau Anda hidup dengan menganggap uang adalah hal yang besar, Anda akan secara tidak langsung akan membenci Allah. Anda menganggap, tanpa berdoa pun aku dapat kerja kok. Tanpa berdoa pun bisa jalan-jalan kok. Tapi nanti ada, saya buka kliknya. Ya. Tidak mengindahkan lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dalam Alkitab, Yesus Kristus hanya membandingkan dirinya dengan Mamon. Bukan dengan setan. Dengan uang. Karena uang itu tidak jujur. Uang itu memanipulasi. Uang tidak salah. Tapi kita jangan membuat uang itu perkara besar. Oke? Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu.
Ternyata orang-orang ahli agama itu, ahli Taurat itu hamba-hamba uang. Dia melayani, mengabdi untuk uang. Saya tidak sedang mengejudge. Ya. Posisi hari ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat ada konflik-konflik, selalu bicaranya tentang uang. Mulai ada gesekan-gesekan karena pembagian kurang rata. Ya. Jadi makanya sebenarnya kita mulai setia pada perkara kecil, belajarnya di mana? Di gereja. Baru nanti akan meluas ke kehidupan kita yang selanjutnya. Ya. Jadi rahasia ini disingkapkan Tuhan hanya di Alkitab. Ya. Dan mereka mencemoohkan dia. Ya, oke. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh. Kalau Anda kagum dengan kekayaanmu, Allah tidak suka. Bukan Allah benci dengan kekayaanmu. Tapi karena hatimu sudah terpaut dengan hal-hal yang kecil. Dengan menganggap itu besar. Lanjut. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Mulai dari situ kerajaan Allah diberitakan oleh Yesus. Dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Berebut orang memasuki kerajaan Allah itu dengan cara gimana? Uang. Maka muncullah zaman dulu pengampunan dosa dengan membayar uang. Orang sekarang mulai belajar gimana cara menyenangkan Tuhan. Mulai belajar nyogok Tuhan. Dengan bagaimana? Memberi, membangun gereja, gedung besar-besar. Sepertinya sedang bertransaksi dengan Tuhan. Cuci uang dari mana? Di gereja. Uang korupsi, lelang. Besok bermasalah, puji Tuhan untung enggak pendetanya dipanggil KPK. Kan orang sudah mulai menggagahi kerajaan Allah ini dengan uang. Lanjut 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi hukum Taurat itu nggak pernah batal, tapi berlakunya sampai batas Yohanes. Sekarang gimana dengan uang yang akan terjadi? Kita lihat ayat 9-nya, Lukas 16 ayat 9. Jadi kalau suami istri sama-sama miskin, masih bisa fight bersama. Kalau nanti sudah satu yang kaya, udah mulai. Mama aja lah ke gereja. Mama lah spesial doa, karena dibilang Alkitab. Padahal tadi bilang Alkitab. Di doa ibu. Nggak ada dibilang Alkitab doa ibu. Bapak yang berdoa. Itu kan kata dunia, di doa ibuku. Nggak ada Alkitab mengatakan ibu yang berdoa. Yang berdoa itu bapak. Ya. Yang imam itu bapak. Yang kepala itu bapak. Yang mengarahkan itu bapak. Ya. Dan aku berkata kepadamu, ingatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ingat, kita mengikat persahabatan sama siapa? Dengan mamon yang tidak. Bukan dibilang dengan bukan kita mengikat dengan dia, tapi mempergunakan. Jadi mamon itu ditempatkan sebagai alat tukar. Mamon itu sebagai budak, bukan tuan. Sekarang kebalikannya, kemana kau cari uang? Berarti kita budak. Kenapa kau kerja? Cari uang. Padahal sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa kita mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mempergunakan berarti alat. Ya, contoh Anda mempergunakan handphone, gitu kan alat. Bukan tujuan handphone kan, sarana. Ya, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi,
Karena Mamon punya keterbatasan. Ya. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Mamon itu punya keterbatasan. Kalau Anda sakit-sakit terus, Mamon tidak bisa menyembuhkanmu. Tapi kalau nggak ada pun uangmu, sakit-sakit terus kau. Tapi gimana cara membalikkannya untuk itu terjadi? Ya, oke. Kita lihat dulu gimana dikatakan dengan talenta. Talenta itu apa, Mak Yemima? Jemaat gereja. Ya kan? Si talenta ini namanya kan? Hah? Apa talenta? Makanan? Talenta apa? Itulah nggak datang nutrisi. Kok penghakiman? Memang nggak datang, faktanya nggak datang. Mana ada penghakiman? Yang minta nutrisi kalian, yang nggak datang kalian, bukan saya yang nggak datang. Hah? Alasan hujan, tempat kami udah gelap. Ya sebelum gelap lah pergi. Kan ada yang katakan habis gelap terbitlah terang. Masa terus gelap? Ketika terang itu datang, gelap itu sirna. Oke? Hah? Kita buka. Matius 25 ayat 15 sampai 30. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan seorang lagi lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ya. Kesanggupan siapa? Yang menerima. Ya kan? Bukan kesanggupan pemberi, yang menerima. Makanya ketika Anda dikaruniakan kemaksimalan, terima. Tuhan akan menambahkan. Tapi setia kita pada perkara yang kecil, maka perkara besar akan diberikan. Oke? Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba. Ternyata talenta itu uang. Bukan bakat. Hah? Coba ulangi lagi. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Apa yang jalankannya? Lalu beroleh apa? 5. Dia dapat 5. Dia jalankan, dia kelola dengan setia. Uang itu. Artinya uang itu bekerja sama dia. Dapat 5 talenta. Terus ayat 16. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2. Jadi ketika Tuhan memberikan samamu kapasitas yang kau sanggup kerjakan, maka akan bertambah 2 kali lipat. Kadang-kadang kita diberikan, kita menolak. Kita bilang capek, kita bilang gak sanggup, kita bilang semua alasan. Ya, yang les lah, yang inilah, yang itu, lama-lama apa yang diberikan Tuhan itu tidak bisa meningkat. Benarnya kemarin bagi juga itu, ya kemaksimalan. Nanti dia bagi sama kalian lah. Nanti kalian habis ini belajar sama dia. Karena saya juga belajar sama dia. Gak salah kita belajar sama yang muda. Mak DJ udah belajar kemarin. Hah? Kadang-kadang kita yang tua ini sok-sokan. Padahal zaman kita udah beda. Gak nyambung frekuensinya. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang. Menyimpan potensinya. Karena takut resiko. Takut tanggung jawab. Aman. Kusimpan nanti kubalikkan. Kenapa orang Amerika cepat maju ekonominya? Karena dia ciptakan pola pikir. Dia, uang bekerja sama dia. Kalau kita tidak, semua mau kita kerjakan. Bila perlu jangan ada keluar uang. Bila perlu semua diirit. Akhirnya sakit mah. Habis sakit mah ke dokter. USG kena 750. Semua yang diirit itu
diberikannya sama dokter. Yang sebenarnya itu bisa memberkati banyak. Kita sikit-sikit lah makan. Cabai mahal. Kalau cabai murah nggak dikasih tahu. Hah? Ayam pun sikit-sikit suwir-suwir aja. Mahal. Kata Mak Firman udah naik harga ayam. Ya terusnya naik harga. Mana ada turun harga. Ya kan? Oke lanjut. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan hamba yang menerima talenta itu, 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Apa yang baik menurut Tuhan? Gimana orang mengerjakan apa yang dipercayakan? Ya, hai hambaku yang baik dan setia. Ada kata, hai hambaku yang baik. Ternyata setia itu bicara tentang uang. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil. Tuhan memberikan dia itu perkara kecil. Tapi dia membuat itu menjadi perkara yang besar. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang... Oke, kan tergenap yang Lukas 16 tadi. Oke, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dia ikut berpesta. Tuannya ini bukan miskin, tapi bagaimana tuannya ini membuat orang-orang yang bersama dengan dia menjadi berhasil. Terus, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, katanya, Tuan 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Lanjut, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang jawab dengan perkara, masuklah dalam, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah yang dikerjakan Daud. Dia setia dalam gembala, setia pengantar roti, maka Tuhan berikan dia perkara. Jadi gak ada tiba-tiba kita dapat perkara besar yang kecil kita gak setia. Oke lanjut. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Inilah pikiran yang salah. Kau kan hanya memanfaatkan aku. Padahal nggak tahu kalau bertambah talenta itu, uang itu dia yang dapat. Oke, ya. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Aku yang kerja, kau yang dapat untung. Kan ini mental budak kan? Mental budak. Enak kali gereja ini. Kita yang kerja, dia dapat perpuluhan. Ini kan mental budak, inilah itu. Daripada ke gereja, lebih bagus kita simpan uang kita ini. Tapi apa yang kau punya akan hilang katanya. Makanya banyak orang makin bagus kerjanya, makin tak ada uangnya. Tapi banyak orang dari pekerjaannya kecil, setia dengan perkara kecil dengan uang, bisa jadi besar pekerjaannya. Oke? Ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tidak menghasilkan. Lanjut. Maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kalau kita tidak setia dengan uang, Tuhan mencap kita hamba yang malas dan tidak setia. Karena kita tidak bisa melipat gandakan perkara kecil. Oke? Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menabur, mengunah di tempat di mana aku tidak menanam. Sekarang orang-orang modern, dia punya uang. Dia tidak beli rumah lagi. Dia tanam di investasi. Yang bisa dia mengambil uang, menikmati uang. Jadi uang itu kerja untuk dia.
Dia main di stock market, dia main di kripto, dia main di mana-mana atau bursa-bursa yang lain. Nah, tapi jangan kayak siapa namanya itu? Bukan kayak itu dia mainnya. Mainnya jelas lah. Ya kan? Kalau orang kita dulu kan enggak, dibeli rumah sana, tiba-tiba stagnan ekonomi, mau dijual semua, jual. Oke? Kalau sekarang orang punya aset banyak, enggak menguntungkan karena uang mesti berputar. Oke? Bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menabur dan mengurai tempat di mana aku tidak menanam. Lanjut 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Bukan maksudnya ini rentenir ya. Supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Lanjut 28. Sebab itu ambillah talenta daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Yang 10 itu tambah lagi 1. Lanjut. Karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari. Makanya banyak orang yang pelit makin miskin. Siapa yang menyebar harta makin kaya. Makanya saya bilang kemarin sama pemimpin, jangan lagi hitung jasamu terhadap Tuhan. Udah 2 hari aku Pak nggak jualan. Jangan anggap jualan itu perkara besar, itu perkara kecil. Udah 2 hari aku nggak kerja. Ya. Buat udah 2 hari aku begini, jangan berhitung. Karena itu perkara kecil. Coba kita bilang udah 2 hari aku ke pesta. Nggak pernah kita komplain 2 hari nggak kerja ke pesta, betul? Habis uang ke pesta nggak apa-apa. Ke Porsea pulang pergi 3 kali bisa. Hanya mau antar tupak. Padahal bisa pakai WA. Kirim tupak pakai WA. Minta nomor rekening. Ya kan? Ada pesta yang nggak bisa kita hindarkan. Ada pesta yang bisa kita hindarkan. Kalau semuanya kita ikuti, maka pengumuman. Oke? Kadang-kadang kita udah pakai jas. Upah ulos hanya 20.000-nya. Udah mulai jam 12 aku kemarin di pesta itu, sampai jam 6 sebagai tulang, dapat kuahnya 35.000 toh. Dalam hati kuasi itu roh aku merengau. Iya kan? Kasih 5.000, kasih 5.000, kasih 20. 6,5 jam kita duduk di situ jonggong. Hah? Ya kan? Oke? Akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap kertas. Salah satu yang masuk neraka adalah orang pelit. Nanti baca di Wahyu. Pelit masuk neraka. Bukan saya yang bilang, Alkitab. Kikir dan pelit. Oke, sekarang bagaimana menurut Alkitab Perjanjian Baru? Kita buka 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10. Sekarang bagaimana nanti caranya kita setia dengan uang ini? Kan ada satu pengajaran mengatakan tentang setia, tapi Alkitab akan menyingkapkan gimana caranya setia. Jadi jangan bilang, kau setia, enggak, ada jalannya. Ya. Oke, 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10. Udah? Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan lain mereka yang lebih baik lagi. 1 Timotius ini ya? Ya. Baca lebih besar. Terus, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus,
dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ya. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Stop dulu. Ada nggak di zaman ini sekarang di gereja ini? Mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan orang. Ini sudah dinubuatkan dan ini sudah diingatkan Paulus kepada jemaat Timotius. Lanjut. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sumber mencari mamon. Terus? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, terus? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya. Jadi uang itu berlaku sampai di mana? Sampai di pemakaman. Sesudah di dalam tutup peti, lau maho. Gak laku lagi. Kita buat pun cek tanda tangan kosong situ, gak laku. Terus? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tetapi mereka ingin kaya nggak salah. Tapi jangan buat itu keinginanmu. Jangan buat itu tujuanmu. Motivasimu untuk kau beribadah, untuk kau kerja. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu katanya kepada jemaat Filipi. Tuhan yang berkehendak kita kaya. Dengan cara Alkitab. Lanjut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Apa yang membuat, karena dibuat uang menjadi persoalan besar. Perkara besar. Karena akar segala kejahatan, akar sumber segala kejahatan, cinta uang. Uang gak masalah. Ingat ayat 9 tadi. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan sampai mamon itu tidak bisa menolongmu lagi. Amin. Oke. Sekarang kan contohnya lah, mohon maaf saya kemarin ke pesta. Kalau yang pesta ini kan ruginya ini semua. Berapapun dibilang tuhornya itu, tekornya itu. Pasti bicara-bicara, si sana 5 juta naik katanya. Hari itu aja udah habis berapa puluh juta. Untuk ganti-ganti ulus. Ya, pamarai, segala macam. Semualah sebutan-sebutan itu. Hami tulang nasa pultolu, asing dope nasa opu. Wah bagus ya pu. Laku lamplok di situ. Cinta uang sebab oleh memburu uang lah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai pencobaan. Tidur tak tidur gara-gara uang. Berantem gara-gara uang. Tidak istirahat gara-gara uang. Bukan uangnya yang salah, cintanya. Tadi kan dibilang uang perkara kecil dibuat jadi perkara besar. Nah, sekarang solusinya dari Alkitab. Kita buka ayat terakhir. Amsal 3 ayat 5 sampai 10. Ini yang dibagikan si Kijon kemarin nutrisi sama aku. Bagi telekonferensi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Terus? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Terus? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah.
dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sekarang gimana cara membuat uang itu kecil? Ayat 9-nya, jangan terus setiap perkara kecil. Karena itu udah pasti. Artinya bagaimana cara kita bisa berpikir bahwa uang itu kecil. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Makanya Anda suruh memberi perpuluhan untuk membuat uang itu menjadi perkara kecil. Berani melepaskan hakmu menjadi perkara kecil. Bagaimana cara mulia? Muliakanlah Tuhan. Tuhan gak gila hartamu. Itulah cara Tuhan untuk membuat uang itu masalah kecil. Hah? Tapi kadang-kadang disalah pengertian sama gereja. Ada masmu taruh, ini memuliakan Tuhan. Janji iman. Gak ada dalam Alkitab janji iman. Iman percaya dan berkata-kata. Janji imanmu mana? Kayak berutang kita jadinya. Hah? Muliakanlah Tuhan dengan, bukan dengan mulutmu. Supaya ini menjadi perkara kecil. Makanya Anda memberi, belajar memberi, bukan untuk supaya makin miskin. Supaya Anda bisa bertukar pikiran jadi perkara kecil. Dan uang akan bekerja untukmu. Ya. Dan hasil pertamamu dari segala, bukan dikurang biaya dulu. Dapat gaji 10 juta, sisihkan 1 juta. Saya sedang belajar juga ini. Jangan tokoi dirimu dan Tuhan. Tuhan gak tertarik dengan uangmu. Tuhan sedang mendidikmu, melatihmu untuk membuat engkau berlimpah-limpah lumbung-lumbung. Supaya, apa katanya? Uang menjadi perkara ya, dari segala penghasilan. Wah nanti kurang lah. Karena kau berpikir kurang. Karena kata baiklah bertelinga mendengar. Apa yang kau dengar? Muliakanlah Tuhan dengan ya, dengan waktumu, dengan uangmu. Jangan Anda berpikir kalau dikeluarkan uangmu persepuluhan, itu mengurangi apamu. Itu enggak sedang melatih, mendidik kita. Dan supaya kita tahu bahwa uang itu adalah perkara paling kecil. Sama kayak prinsip Alkitab. Enggak ada logika matematik. 5 roti 2 ikan, 15.000. Kalau kita panggil kalkulator apapun, 5 tambah 2 hanya 7. Nggak ada sisa. Itu. Jadi memang Alkitab ini tidak sedang berbicara tentang yang nampak. Tapi rahasia yang disingkapkan dengan baiklah yang bertelinga mendengar. Sambutlah apa yang disampaikan hari ini. Ini bukan kepentingan saya. Ini penting bagi saya. Penting bagi kita masing-masing. Jadi orang yang tidak mendengar ini dan tidak mendapatkan apa yang dia punya akan diambil. Bahkan dihilangkan. Makanya ibu-ibu sama bapak-bapak ya saling mendorong kalian supaya nutrisi. Jangan kayak les zaman dulu Wak, supaya nampak guru sekali datang, sekali enggak. Yang penting nanti ujian dapat. Karena kita dulu kan gitu. Kalau los sama guru, poin kita udah bagus setengah, tambah. Ya kan, enggak dimarahi lagi di kelas. Jadi kalau tiap minggu ada 2 kali, sekali aja datang seminggu. Jangan begitu. Serius hidup ini. Serius. Saya bilang sama si Robi kemarin, selalu aku nengok istrimu. Jam 7 udah sampai di depan rumah saya. Alfred juga istrinya kemarin dibilangnya, mau putar kepala. Makanya balik lagi lurus, datang. Datang itu ini bilang, cemana ya Alfred ini katanya. Ya. Tapi itulah, ternyata kabut itu sebentar. Mak Liji datang karena sibuk ngurus pengantin. Pengantinnya nggak sibuk ngurus dirinya. Ya kan? Jadi kadang-kadang marah bolongan hidup ini. Ya. Coba nanti kalian itu pesta ini berapa habis. Ya kan? Tekor, nasomar modal. Ya. Jadi saudara-saudara, Alkitab sedang menyingkapkan rahasia kepada kita. Setia itu adalah dengan cara pandang kita
terhadap uang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berterima kasih. Oleh kasih karunia kebaikan-Mu, kami telah selesai mendengar kabar baik Injil tentang setia. Setia itu bukan bicara kami kepada Tuhan, tapi bagaimana Tuhan menyatakan kepada kami rahasia untuk setia kami dalam hidup kami. Itu dimulai dengan setia pada perkara kecil, yaitu mamon. Setia kepada pekerjaan dimulai dari setia pada mamon. Setia kepada pernikahan itu karena setia pada mamon. Terima kasih Bapa, aku telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau terus berbicara dan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri. Berkat-berkat yang akan terus memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus yang telah mengikuti ibadah live streaming kita. Dan juga buat semua jemaat yang hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.